Assalamualaikum. Salam ya. Ya, dia ini Sarah yang mau wawancara. Oh yes, gimana? Oke. Iya, Gimana? mau nanya ini selama kegiatan di Jogja itu ngapain aja sih Bia? Soalnya kan sekarang udah di rumah aja selama lebih dari 1 bulan ya. Ya pastinya kan anak-anak kan home based learning. Mm-mm. Aku ada 3 anak, satu anak tuh sehari tugas bisa 3-4. Mm-mm. Jadi sebenarnya waktuku dari bangun tidur sampai jam 3 sore tuh habis buat ngurusin tugas anak. Mm-mm. Karena emang ada Mas Hanung, ada Mbak yang bantuin gitu kan buat ngajarin mereka. Tapi tetap aja karena kan semuanya kan WhatsApp grupnya di handphoneku kan, dan Mm-mm. instruksi kan semua kan di sini gitu. Jadi tetap aja aku tetap harus yang ngarahin kayak ini anak harus ngerjain ini harus ini instruksinya apa segala macam. Dan grup WhatsApp sekolah tuh selalu sangat aktif dari 8 pagi sampai jam 1 siang gitu kan. Mm-mm. Pokoknya sampai jam 3 tuh udah gak ada waktu buat ngapa-ngapain. Nanti kalau dari jam 3 biasanya anak-anak mulai istirahat, mereka bebas mau main apa, aku baru ngurusin kerjaan gitu. Nanti selesai biasanya jam 5-an, udah kita siap-siap maghrib. Terus kalau udah masuk malam itu udah me time-nya masing-masing. Jadi kayak akunya mau ngapain, Mas Anungnya mau ngapain, kadang kita barbekyuan lah, kita sabu-sabu lah, apa gitu-gitu. Jadi dengan adanya home based learning buatku sih sangat membantu untuk ngisi waktu aku dan anak-anak yang jadi kesibukan. Jadi ada kegiatan buat kita gitu. Jadi kalau udah hari libur tuh malah kayak ngapain ya gitu. Bingung gitu ya. Malah bingung. Aku tadi stres sama tugas sekolahan. Aku sempat protes ke sekolah gitu kayak kalian nih membebankan lagi situasi corona, saya kerjaan juga lagi. Karena aku juga jadi stres karena aku punya beberapa perusahaan dengan situasi seperti sekarang kan aku harus meng-adjust semuanya kan. Jadi tiba-tiba anak-anak banyak PR semuanya, iya. Anak-anak banyak PR, terus aku mesti mikirin perusahaan, situasi Jakarta lagi mencekam, situasi sinyal lagi mencekam. Jadi kayak gila ya banyak banget yang harus gue pikirin, tapi lama-lama enjoy sih dengan home based learning ini. Penyesuaiannya sendiri tuh berapa lama, Bia? 1 minggu. Jadi 1 minggu pertama aku sempat di titik stres, aku marah-marah sama sekolahan, aku sempat ke gurunya, aku bikin email ke gurunya, ke kepala sekolah, terus ngadepin anak-anak tuh stres gitu, maksudnya ngadepin kerjaan tugas mereka apa segala macam, pokoknya nggak fun. Anak-anak tuh aku suruh kerjain tugas, ayo apa segala, pokoknya sambil karena akunya udah stres, jadi anak-anak juga jadi ke bawah stres, pokoknya nggak happy banget gitu. Terus tapi pas sudah masuk minggu kedua aku mulai beradaptasi, aku udah mulai santai, aku udah mulai bisa ngikutin ritmenya gitu kan. Jadi ya udah mulai terbiasa dan mulai enjoy. Jadi kayak minggu pertama ya semua orang lagi stres-stresnya kan. Kita kayak dihadapi tiba lockdown, kita semua nggak bisa kemana-mana, semua planning yang kita punya nggak bisa kita jalanin, kita kan tidak pernah ada di masa seperti ini. Jadi minggu pertama itu adalah minggu paling berat dan paling penyesuaian sih. Tiba-tiba nggak bisa keluar rumah, mau ke minimarket aja nggak berani gitu kan. Jadi kayak stres banget minggu pertama. Tapi makin kesini ya udah mulai makin pasrah, udah mulai bisa terima situasi, udah mulai adaptasi karena kan manusia kan adalah makhluk yang paling mudah beradaptasi gitu kan. Jadi ya udah mulai bisa beradaptasi dan terima semuanya dengan oke, tenang. Tidak semua bisa kita kontrol, ada Allah, kita punya rencana, tapi tetap aja semua balik ke Allah. Ya udah mulai pasrah, udah mulai melepaskan semua ego itu dan udah mulai enak gitu. Minggu kedua alhamdulillah enak banget. Kalau di Jogja sendiri itu sejak kapan sih dia? Sebelum Jakarta lockdown sih sebenarnya, udah 1,5 bulan sih Mbak. Udah 40 harian kali ya. Aku lupa tanggal pastinya, kayaknya sih tanggal 17 ya apa 18 gitu. Maret apa tanggal 16 iya. Maret, aku lupa sih tanggalnya pastinya. Kenapa waktu itu memilih untuk nyetir sendiri, katanya sampai nyetir sendiri 8 jam ke Jogja gitu. Jadi aku di Jogja dari tanggal 16 Maret. Apa namanya? Ya pertama corona udah mulai terdengar, udah mulai ada yang kena di Depok gitu kan. Di Depok udah ada yang mulai kena. Terus melihat dari negara lain, wah kalau udah ada satu negara, kalau udah ada satu orang kena, pasti akan ada perpanjangannya.
penyebarannya cepat. Terus Mas Hanung lagi di Jogja karena lagi syuting kan, dan di Jogja dia udah 2 minggu. Dia bilang, gimana kita mau di mana nih? Karena pasti kalau udah 1, 2, 3 orang kena itu akan cepat dan pasti akan lockdown kalau kita lihat di negara lain. Akhirnya aku memutuskan sama Mas Hanung, kita di Jogja aja deh. Pertama, kita punya rumah di Jogja yang jarang sekali kita tinggalin lama gitu kan. Jadi emang dari dulu selalu mikir, kapan ya bisa ninggalin rumah Jogja lama gitu kan, buat nikmatin yang namanya punya rumah di kota lain sering kosong gitu kan. Terus ya kalaupun emang di lockdown, kayak di sini pertama lebih akhirnya bisa memaksimalkan manfaat rumah di sini. Terus yang kedua, halamannya lebih luas, anak-anak bisa lebih lari-lari juga. Dan yang ketiga, di Jakarta kan, aku rumahnya di Jakarta Selatan, di Ampera, sedangkan tempat pertama kali terinfeksi yang di Indonesia kasusnya adalah di Kemang. Jadi antara tempat yang terinfeksi sama rumahku itu jaraknya paling cuma 5 kilo gitu. Jadi aku berpikir udahlah di Jogja aja lah. Akhirnya naik mobil, karena kalau naik pesawat atau naik kereta atau apapun kendaraan umum udah pasti bahaya. Aku bawa anak, kan aku bawa anak tertular gitu ya dari ketularan di pesawat atau di apa. Gini, sehari sebelum aku ke Jogja aja, aku tuh habis isi acara di Surabaya. Itu aku berangkat sendiri aja udah super parno. Tiap 1 jam aku cuci tangan semprot tangan pakai disinfektan, aku pakai masker, tapi ngelihat semua orang tuh rasanya super ketakutan. Itu aja aku udah ngejaga banget. Terus pulang dari Surabaya aku sempat flu gitu. Jadi aku mikir, anjir apa gue kena orang di Surabaya. Tapi alhamdulillah flu-nya cuma 2 hari karena tegang banget gitu kan. Kalau buat anak-anak kan nggak mungkin, kalian pakai masker ya, kalian nggak boleh sentuh ini, nggak mungkin. Anakku kan yang balita juga ada 2 orang gitu kan. Jadi ya mau nggak mau harus kendaraan sendiri, udah bawa bekal dari mobil, kita nggak mampir minimarket sama sekali, nggak mampir tempat makan pun. Jadi kita udah cemilan udah ada, buat makan di mobil selama 8 jam udah ada, ke toilet pun kita cari rest area. Terus kan di rest area kan pilihan toiletnya kan tuh banyak ya, kita cari yang paling ujung, yang paling sepi, dan alhamdulillah emang pas kita masuk tuh yang kayak udah kosong, yang nggak ada orang lain masuk gitu. Jadi 2 kali berhenti di rest area. Ya karena nggak ada pilihan lain kalau aku. Terus sampai di Jogja, kan rumah mertuaku tuh cuman beda beberapa gang dari rumahku sini. Kita memutuskan nggak ketemu mertua, nggak ketemu ipar, keponakan selama 2 minggu. Karena takutnya kita dari Jakarta sebagai carrier kan. Atau tetangga, kita juga takutnya nularin. Jadi selama 2 minggu full, kita nggak keluar rumah, ke tetangga enggak sama sekali, ke mertua aja kita bilang, Uti nggak boleh ke rumah ya, kita pun nggak akan ke sana. Jadi kita ngejaga, karena kita juga sadar kalau taunya kita carrier akan bahaya buat orang tua. Jadi kita karantina di rumah selama 14 hari, pas sudah hari ke-18, akhirnya anak-anak mulai bisa main ke rumah Utinya gitu. Tapi pernah nggak sih sebelumnya nyetir lama gitu, berjam-jam? Itu yang kedua, jadi aku ke Jogja sebelumnya nyetir juga sama anak-anak sekitar sebulan atau 3 minggu sebelumnya. 3 minggu sebelumnya aku ke Jogja juga nyetir. Cuman nyetirnya juga pas di di Salatiga, aku tukeran. Jadi aku orangku dari Jogja nyamperin ke Salatiga, dari Salatiga dia yang lanjutin nyetir. Jadi aku total nyetir kayak cuma 6 jam gitu, 6 apa 7 jam. Sejam selanjutnya itu disetirin. Nah kalau kemarin sih pure nyetir sendiri, cuman pas di ujung Jogja tuh deket Candi Prambanan, Mas Hanung jemput. Jadi Mas Hanung nyetirin dari Prambanan, ya udah nyampe Jogja. Dari Prambanan ke rumah kan kayak cuman setengah jam gitu kan. Gitu. Jadi emang pengalaman pertama nyetir sendiri 8 jam, bawa 4 anak gitu kan, dan gak ada bawa mbak, cuman kan aku tidak punya siapapun yang bisa menggantikan aku nyetir gitu. Jadi ya udah, ketika tanggung jawab ada di kita, aku justru jadi nggak ngantuk, nggak capek, nggak apa, tiba-tiba energinya banyak aja, karena aku ngerasa oke, semua bertumpu sama lo harus hati-hati, lo harus harus energinya harus banyak lah gitu. Apa sih perbedaan yang paling signifikan gitu selama tinggal di Jogja dan di Jakarta? Kan dulu sempet pengen tinggal di Jogja kan. Kalau di Jogja itu ritme hidupnya tuh santai gitu loh. Jadi semuanya santai, dari suasananya, orang-orang yang di sini gitu, orang-orang hidup di sini tuh kayaknya slow banget, nggak terlalu ngoyo. Kalau di Jakarta nggak tahu kenapa
mungkin situasi, terus apa namanya orang-orangnya gitu kan, itu tuh membuat orang tuh hidup tuh kayak ayo harus ini, harus itu, harus apa, kayak kita harus diforsir banget, harus abis ini harus ini gitu loh. Jadi kerja gitu ya. kerja, jadi antara capek, stres gitu kan. Udah gitu banyak aja kegiatan gitu. Walaupun misalnya nggak kerja, ketemu yuk kita harus ini, kita harus meeting, kita harus apa, terus teman-teman apa, capek gitu. Jadi pokoknya sehari 24 jam tuh rasanya kayak cuman, gila gue belum ngerjain apa-apa, udah habis lagi harinya. Tapi kalau di Jogja, bangun tidurnya mau siang aja, bangun tidur jam 10, ngeliat jam tuh kayak, wow masih jam 1, wah jam 2. Jadi aku bisa menikmati setiap waktu gitu. Tapi kalau di Jakarta, aku nggak bisa nikmatin waktu. 1 jam tuh rasanya kayak 5 menit. Tapi kalau di Jogja tuh bener-bener enjoy life banget sih. Itu yang nggak bisa didapetin dari Jakarta. Dan ini aku udah ngerasain dari dulu gitu. Tiap ke Jogja tuh kayaknya relax banget gitu. Tapi ketika ke Jakarta langsung stressful gitu. Jadi ya alhamdulillah aku bersyukur aku ke lockdown di Jogja. Tapi kalaupun misalnya kemarin nih aku udah Jakarta udah keburu lockdown, aku pasti tidak akan memaksakan diri untuk pulang ke Jogja. Jadi kenapa aku memilih pulang ke Jogja? Aku nggak mau pembaca nanti ngelihat cerita ini, yaudah gue pulang juga deh ke Jogja sekarang, ke kampung gue naik mobil aja, toh kan nggak ketemu orang banyak gitu kan. Situasinya berbeda ketika aku berangkat ke sini, masih belum lockdown, masih kondusif gitu ya. Iya, masih kondusif, masih belum PSBB, masih belum ada kepres, masih belum ada apa-apa gitu. Dan apa namanya, walaupun belum ada itu semua, kami pun nyampe rumah langsung karantina mandiri selama 2 minggu gitu. Tapi kalau misalnya situasi saat ini aku lagi di Jakarta, aku pun tidak akan memaksakan pulang ke Jogja walaupun aku punya mobil sendiri. Karena udah terlalu risky kalau sekarang. Kalau sekarang udah terlalu terlambat untuk berpindah tempat. Makanya orang pada nanya, mamaku juga bilang, ya mau di lockdown loh Jakarta tanggal 24, buruan kamu pulang ke sini ke Jakarta. Masa kita puasa apa kamu di Jogja, mama nggak ini. Aku bilang, iya nggak bisa bareng-bareng. Aku bilang, enggak mah, ini udah terlambat. Kalau aku mau pulang ke Jakarta pun sekarang udah terlambat. Situasinya udah nggak ada yang kondusif. Jadi sebisa mungkin semua stay di rumah. Dimanapun kamu berada sekarang ya udah stay di rumah karena udah telat untuk kita berpindah. Dia juga sempat menuliskan ini tuh sebuah momen yang termahal gitu. Apakah itu salah satunya atau apa lagi? Iya sih kalau buat aku gini, sebenarnya dunia sama Allah tuh lagi meminta kita semua untuk berhenti sejenak gitu. Mungkin awalnya kita kayak nggak terima karena yang namanya manusia kan punya ego yang besar. Kayaknya kita pengen ngelakuin ABC tuh banyak banget. Kadang-kadang kita lupa bahwa kita menentukan sesuatu tapi ada Tuhan juga yang menentukan. Tapi dengan situasi seperti ini kita dipaksa untuk berhenti sejenak. Pertama ternyata kita bisa. Kedua banyak momen yang ternyata kita lewatkan karena ego-ego kita. Pertama kayak hubungan antara suami istri. Jarang banget cari suami istri yang bisa 24 jam di rumah barengan ngobrol lebih dari 1 minggu. Padahal kita lebih banyak ngabisin waktu sama teman kantor dibanding keluarga di rumah gitu loh. Jadi ya kalau di kantor kita udah 9 to 5, jam 9 nyampe sampai jam 5 kita di kantor seharian, terus kadang-kadang kita lanjut dinner pulang kantor. Nyampe ke rumah kita cuma capek, tidur, besok pagi kegiatan gitu lagi. Jadi anak-anak sama pasangan hidup kita kadang-kadang dapat kita udah capek dan komunikasi kita, hubungan kita ya cuman sebatas itu aja. Tapi ketika kita di rumah kita benar-benar bisa ngerasain yang namanya family. Kita saling nguatin satu sama lain, kita saling ngisi waktu satu sama lain, memperhatikan perkembangan. Jadi wah quality time sih, aku jadi lebih bisa deket sama Mas Hanung selama 11 tahun nikah. Baru sekali ini aku punya waktu sebanyak ini sama dia dan aku baru menyadari bahwa wah ternyata gue nggak salah pilih pasangannya. Karena gimana sih terjebak di dalam satu tempat bersama orang lain gitu kan yang bukan diri kita sendiri ya. Terus kita kalau nggak cocok, kalau nggak nyambung, wah itu nggak akan nyaman banget, bakal berantem lah, bakal apa gitu. Tapi aku benar-benar enjoy, aku kayak wah aku baru merasakan gue nggak salah pilih pendamping ya saat ini gitu. Ketika terjebak sama dia udah tahun itu. Setelah 11 tahun itu terus 40 hari bersama dia kayak gila ya aku bisa nyaman, kita bisa saling ngisi, saling nenangin. Misalnya aku yang lagi stres, dia nenangin, udahlah gini terus ntar akunya udah santai, tiba-tiba dia ada titik yang kayak aku nggak bisa nih, aku stres di sini, uring-uringan gitu. Di situ uring-uringan. Wajar, tapi lucunya anak-anak tuh tidak pernah ada sekalipun yang bilang dia aku bosen.
Dia kenapa kita di rumah aja nggak? Pertama anak-anak aku beri pemahaman seperti orang dewasa, situasi dunia seperti apa, corona nih apa, aku jelasin sampai ke anak aku yang umur 4 tahun si Kaba. Mereka udah tahu dengan corona, mereka tidak pernah ngeluh, kapan ya kita bisa keluar, aku bosen nih, enggak. Mereka malah, aku seneng deh, kenapa ya sekarang tiap hari ada dia sama Abi, nggak ada yang pernah pergi, kita bisa main bareng terus gitu kan. Jadi anak-anakku bahagia, aku sama suami juga happy aja, jadi ya gak ada yang aku keluhkan. Buat aku ini adalah blessing. Bahkan pasangan bilang, kayak abis ini aku akan lebih, kalau corona udah selesai semua balik kondusif, ternyata aku gak perlu kerja yang gitu-gitu banget ya, keluar rumah. Jadi mungkin akan berubah pola hidup kita semua. Gak akan banyak di luar, akan lebih spend banyak waktu sama family gitu. Tapi selain tadi menemukan yang pasangan yang benar-benar cocok, ada hal baru ya gak sih yang baru ketahuan nih setelah sekarang udah berapa bulan 1 bulan barengan? Yang jelas aku jadi nggak boros. Kita jadi nggak belanja. Ternyata kebutuhan ke mall, ke restoran, belanja A, B, C, D itu sangat bisa ditinggalkan. Terus aku selama ini selalu penasaran sama homeschooling. Aku pengen banget anak-anak tuh homeschooling karena buat aku stres dengan jadwal yang dibuat sekolah, bangun pagi. Aku ngerasa kehilangan waktu banyak sama anak-anak. Ketika dihadapkan sama homeschooling, iya aku bisa ngikutin homeschooling yang ada di rumah. Cuman kayaknya buat aku untuk lebih telaten ngajarin anak, terus cariin temen, cariin komunitas buat anak, ya aku nggak akan sanggup. Jadi dengan ada situasi seperti ini, aku jadi tahu bahwa selama ini aku sok-sokan mau coba homeschooling, aku akan mantap, oh gue udah pernah dipaksa situasi homeschooling, gue nggak sanggup. Jadi emang aku akan lebih menghargai sekolah karena tidak mudah ternyata yang namanya homeschooling. Gitu. Tapi apalagi kan, ya, kenapa? Tapi kan maksudnya sekarang satu keluarga nih benar-benar full di rumah. Masih punya waktu berdua atau enggak sih sama Mas Hanung? Sebenarnya enggak, karena bener-bener habis sama anak-anak gitu, dan anak-anak tuh kayak nggak bisa ngeliat aku sama Mas Hanung, pasti nempel gitu kan. Cuman kemarin ada satu titik anak-anakku main ke rumah Utinya kan, karena ya rumah kita kayak cuman jarak 3 gang dari rumahku gitu kan. Mereka main ke rumah Utinya, terus kita berdua nggak lama hujan. Terus kan biasanya kalau hujan anak-anak kan langsung hujan Abi kita main. Mas Hanung udah bilang, Di kenapa enak ya? Aku yang bilang kan, Di kenapa anak-anak ke Uti semua gitu kan. Terus kata dia, enak dong kita bisa quality time, kita bisa santai, nggak ada teriak-teriak. Kamu kan biasanya marah-marah gitu kan kalau anak-anak berisik terus kamu mau bikin endorsan gitu kan. Terus aku bilang kayak, enggak deh, ternyata sepi banget ya. Terus terus yang kedua aku bilang, aku jadi tahu gimana rasanya ntar kita tua akan kesepian kayak gini ya. Jadi mikir gue langsung jauh kayak, ntar tua kita kayak gini ya, rumahnya sepi apa segala macam. Kata Mas Hanung, udah nggak usah mikir jauh-jauh. Terus aku bilang, nggak deh, ntar kalau kita ada rumah, ntar kalau kita udah tua rumahnya kita bagi aja yuk, kita jadiin tanah, anak-anak ntar suruh bangun rumah di situ. Kalau gitu, aku tuh mikirnya jauh banget. Dan aku jadi bersyukur bahwa anak itu adalah harta yang paling mahal yang Allah kasih. Gak ngebayang kalau kita belum dititipin anak, kita ke lockdown, atau enggak anaknya cuma 1 nih kayak hari ini, yang 2 main di rumah Utinya seharian, di rumahku cuma 2 aja. Aku ngerasa kayak ya Allah sepi banget. Aku jadi lebih bersyukur lagi sih. Terus jadi lebih bersyukur. Nggak ngebayang orang yang nggak punya anak atau anaknya cuma 1 lockdown gini, ya pasti rasa sepi gitu, karena rumahku ramai banget karena anakku 4 gitu kan. Ada 4 anak kecil yang emang mereka pasti nggak pernah habis energinya gitu loh, pasti akan selalu bikin keramaian, energik gitu ya. Iya, jadi ya bersyukur banget. Jadi kayak ngebayang kakakku anaknya baru 1, aku jadi sedih inget dia gitu-gitu sih. Gimana kesepian gitu. Gimana sih caranya biar selalu harmonis gitu? Yang jelas gini, gimana kita biar harmonis, kita nggak stres di rumah, kita tetap bisa happy ngejalanin semuanya. Ketika kita selalu bersyukur, dalam hal kecil apapun itu tidak akan pernah ada yang namanya ruang untuk berkeluh kesah. Karena kalau kita mau lihat tuh, Tuhan tuh ngasih kita nikmat tuh udah luar biasa banyak banget gitu. Jadi ketika kita udah mulai ada godaan hati nih, ada setan lah atau ego kita sendiri yang kayaknya gue stres, gue bosen, langsung dikalahin. Bosennya kenapa? Kayak aku umur 32 tahun, aku hidup selama 31,5 tahun gak pernah dikarantina segini lama. Ini baru kejadian 1,5 bulan. Jadi ketika kita udah mulai ngerasa stres, udah mulai ngerasa
ada perasaan negatif muncul dalam diri kita, langsung balikin lagi. Ayo nikmat apa? Ayo hitung-hitungan nikmat deh, nikmat sama kesusahan yang Allah kasih lebih banyak mana gitu. Jadi langsung hilang semua perasaan itu, jadi bersyukur dengan situasi yang ada. Ketika misalnya sebel sama siapa ya, misalnya sebel sama Mas Anung gitu kan. Kemarin dia bantuin aku bikin project gitu kan, terus dia ini banget, ribet banget, terus yang kayak aduh nyebelin banget sih, tahu gitu gue dikerjainnya sama anak kantor aja, biasanya kan lebih nurut sama gue karena gue nggak bisa ngatur Mas Anung gitu kan. Tapi pas udah muncul perasaan kesel, langsung bayangin lagi, coba suami lo bukan sutradara, dia nggak bisa pegang kamera, dia nggak bisa ngedit, kerjaan lo ini siapa yang mau bantuin kerja lo selama di rumah? Kan nggak bisa punya editor sama kameramen lo di Jakarta. Jadi langsung kayak oke, nggak boleh sebel karena dia juga punya cara sendiri, dan emang pas hasilnya kayak wow bagus banget gitu-gitu. Jadi selalu aja ketika ada perasaan negatif, langsung mikir ada hal positif loh yang udah kita dapat lebih banyak. Negatifnya paling satu gitu. Terus sekarang kan film banyak yang mundurin jadwal syuting, terus banyak syuting yang ditunda. Itu Mas Anung sendiri gimana? Awalnya stres, akhirnya tapi dia mempunyai ruang baru. Ini memicu kreativitas dia sih, aku bilang kayak akhirnya kayak kemarin dia bilang kayak dia udah stres nggak ngapa-ngapain, nggak bikin film, akhirnya dia bikin short movie sendiri di rumah, anak-anak jadi pemain, terus dia ngedirect, dia ngambil pakai kamera sendiri, dia ngedit sendiri gitu kan. Dan buat aku ini jadi memacu kreativitas dia sih, bahwa ya bikin film bisa di mana aja dengan siapapun, dengan alat yang kamu punya pun bisa jadi sesuatu gitu. Terus di luar itu pun aku alhamdulillah juga kan masih ada beberapa kerjaanku yang aku butuh dia untuk kerjain. Jadi ya dia bantuin aku buat bikin beberapa iklan gitu selama di sini. Jadi senang kita memaksimalkan tempat yang ada, alat yang ada, dan pemain yang ada. Dan ternyata bisa menjadi karya juga gitu. Tapi gimana sih ceritanya sampai bikin short movie itu? Kan anak-anak. Karena apa ya? Ya tadi bilang Mas Anung tuh kayak, aduh aku mau buat sesuatu ya. Karena kan dia nggak pernah nggak syuting kan dalam hidupnya. Jadi dalam setahun aja bisa walaupun dia nggak ngedirect, timnya yang ngedirect, pasti dia kan kalau kasih syuting, dia akan syuting, dia ngedit, dia apa gitu. Ya tiba-tiba nggak ngapa-ngapain ya dia stres juga. Makanya dia bilang bikin film yuk, wah anak-anak happy banget, Abah juga wah abang main film gitu-gitu. Dan aku juga selalu dari dulu tuh selalu bilang, kenapa sih nggak pernah ngajak anak-anak syuting? Aku bilang sering ada peran anak yang namanya ibu-ibu ya, suka obsesi anaknya jadi artis kan. Terus dan aku punya wadahnya gitu loh, Mas Anung bisa gitu. Kenapa sih lo nggak pernah ngajak anak orang, lo ajak anak sendiri? Terus Mas Anung bilang, anak kita tuh nggak bakat, ntar kamu stres ngeliatnya gitu-gitu. Akhirnya kemarin ya kesempatan kita untuk nih ya, lihat ya anak kamu pemain atau bukan. Kita ajak syuting apa ya, bener aja ntar cemberut lah dikasih tahu, aku tuh nggak mau. Aku bilang oke. Jadi aku tahu bahwa oke, emang ternyata anak gue passionnya kayaknya tidak sebagai pemain semuanya. Terus Mas Anung jadi bisa bikin short movie, anak-anak happy, punya pengalaman acting, dan yang lebih penting kita punya karya yang akan selalu jadi memori bahwa di tengah karantina kita tetap bisa punya sesuatu gitu. Tapi sulit nggak sih mendirectnya? Iya, kalau aku ngeliatin Mas Anung sih ya sulit, cuman kayaknya dia udah terbiasa sih. Cuman nggak biasa kan menghadapi anaknya sendiri. Jadi pas udah cemberut, udah apa gitu kan, ya nggak bisa menuntut profesionalisme dari anak-anak gitu. Tapi ya dia cukup sabar sih. Ya short movie gitu yang kayak mestinya 1 hari bisa syuting, dia ngerjainnya sampai 4 hari jadinya gitu. Berarti itu total keseluruhannya 4 hari ya syutingnya? 4 hari. Terus kalau bisnis gimana Kak? Masih lancar kah? Bisnis, iya kalau ditanya lancar apa enggak ya enggak sih pastinya. Karena kan aku main bisnis aku baju muslim. Baju muslim itu semenjak dulu kan ada baju baru alhamdulillah untuk dipakai di hari raya. Jadi kan kita idealnya lebaran tuh pakai baju baru. Biasanya aku bikin baju misalnya 100 gitu. Pas sebulan mau masuk Ramadan aku menaikkan 6 kali lipat. Jadi biasanya produksi satu model satu warna 100 jadi 600 gitu. Tiba-tiba, dan penjualan terbaik itu adalah 1 bulan sebelum Ramadan dan pas Ramadan. Tiba-tiba kita corona ini kejadian 1 bulan sebelum Ramadan dan pas Ramadan. Ya stuck dong semua planningnya, sedangkan semua produksi udah jadi, semua uang udah ditaruh buat produksi, penjualan pasti tidak akan sebaik itu. Cuman
lagi-lagi aku bilang sama kakakku bahwa kan itu bisnisnya aku berdua kakakku, aku bilang kita mau loh aku udah 7 tahun punya bisnis, selama 7 tahun kita udah dikasih kemudahan, pas mau lebaran, pas mau Ramadan kita pasti panen ibaratnya. Ya tahun ini sama Allah diuji begini ya nggak apa-apa lah gitu. Jadi ya udah, ya kita pasrah aja apa yang Allah mau kasih, kita berusaha semaksimal mungkin. Kita juga bilang ke karyawan, yuk semaksimal mungkin karena kalian tetap harus gajian, kalian tetap harus ada THR. Gimana cara supaya kalian bisa gajian dan THR, gajian deh seenggaknya, kalau THR kan agak berat tuh targetnya, seenggaknya gimana kalian tetap bisa gajian, tidak kita PHK, terus walaupun kalian kerja di rumah tetap bisa terima gaji. Ya satu-satunya cara kalian bantu kami untuk berjualan. Semua bersinergi, jadi dari yang sales sampai yang bukan sales pun sekarang jualan. Yang bukan sales pun mereka promoin di Facebooknya, di Instagram, di WhatsApp keluarganya. Jadi semua bergerak. Jadi aku transparan sama karyawan. Aku bilang, aku bisa gaji kalian kalau misalnya sebulan, taruhlah sebulan ada 200 juta, pemasukan 200 juta, saya bisa gaji kalian. Tapi kalau di bawah 200 juta, saya tidak bisa gaji kalian. Jadi selama setiap hari, aku jadi transparan dengan seluruh karyawanku. Jadi kita punya WhatsApp group sekarang, tiap hari pemasukan berapa kita kabarin. Nih kita masuk 30 juta ya hari ini, udah masuk 40 juta ya, 50 juta gitu. Jadi mereka tahu bahwa oke, aman. Alhamdulillah bulan ini gue bisa gajian kalau udah nyampe si 200 juta misalnya gitu. Tapi ntar aku juga kasih tahu, tapi pengeluaran kita ada segini juga gitu. Jadi semua karyawan aku transparankan. Ini pemasukan perusahaanku, ini pengeluaran yang kita butuhkan. Jadi aku bilang, aku tidak akan mem-PHK kalian kalau aku ternyata bisa sanggup bayar kalian dan aku tidak menuntut keuntungan. Aku bilang sama mereka, aku nggak butuh keuntungan saat-saat ini. Yang penting operasional, kalian bisa kegaji. Dan saya tidak akan PHK kalian kalau emang kalian bisa saya gaji. Saya nggak nyari keuntungan dulu sekarang gitu. Jadi solid sih timnya, malah jadi saling membantu gitu. Tapi sejauh ini nggak ada yang dirumahkan atau? Alhamdulillah tidak ada yang dirumahkan. Aku udah berjanji dengan diriku sendiri dan kakakku, seberat-beratnya situasi yang lagi kita jalanin, kan kita jalanin usaha juga kan gak baru sebulan 2 bulan. Kalaupun kita harus berkorban dengan uang sendiri, minimal 3 bulan tuh karyawan gak boleh kita stopin, karena kan situasinya lagi begini. Jadi ibaratnya sebulan pertama masih sanggup, tapi bulan kedua ketiga operasional kantor udah gak nutup. Aku sama kakakku udah willing untuk kita pakai duit kita pribadi. Jadi seenggaknya kalaupun karyawan mau dirumahkan, kita udah infokan dari 2 bulan sebelumnya, ini udah pakai uang kita ya, kita nggak sanggup buat berapa. Tapi alhamdulillah nih bulan kemarin masih sanggup, bulan ini pun operasional masih ketutup gitu. Jadi ya masih bisa berjalan dengan baik. Aku berdoa semoga nggak ada yang PHK, karena kalau aku rumahin situasi gini mereka mau cari kerja di mana lagi, mau makan apa? Tanggung jawab kita sih sebagai pemimpinnya harusnya gitu. Terus Ramadan tahun ini juga sangat berbeda. Itu gimana? Akan berbeda. Tapi buat aku ini akan jadi Ramadan yang tenang, Ramadan yang hening buat kita semua. Harusnya kita semua bisa lebih khusyuk karena dalam Ramadan ini kita kayak di Arab. Kalau buat teman-teman nanti pembaca yang udah pernah ngerasain umroh, umroh itu hidup kita, kepala kita tuh cuma buat ibadah. Jadi bangun tidur cuma mikir mau ke Masjidil Haram, mau sholat subuh, dari subuh gimana nunggu zuhur, abis zuhur makan dulu, abis makan siang balik lagi karena mau asar, abis asar nunggulah sampai maghrib dan isya baru balik lagi, ntar balik malam lagi. Jadi kayak hidupnya cuma ibadah doang gitu kan. Nah aku berharap di puasa seperti ini ya, karena nggak ada kegiatan duniawi yang banyak bisa kita lakuin, kita bisa lebih maksimal ibadahnya. Tapi ya aku juga tahu bahwa di luar sana banyak sekali di Indonesia pekerja harian yang mereka kerja hari ini ya buat makan hari ini gitu. Jadi buat kita yang hidupnya lebih settle, yuk kita lakukan sesuatu gimana kita bisa membantu teman-teman kita walaupun mereka di rumah aja tetap bisa makan. Nah aku juga lagi galang dana, makanya berdua kakakku sama adikku juga yang cowok untuk bisa membantu orang lain. Walaupun ketika kita di rumah udah bisa nyaman, bukannya kita diem aja, tapi kita harus mikir gimana kita bantu orang yang nggak nyaman, yang masih harus bekerja di luar. Tapi ada rasa sedih gitu nggak sih? Wah Mbak, orang kemarin sedihnya kenapa nih? Karena Ramadan di rumah. Iya. Dan nggak bisa kumpul gitu. Iya sedih, pasti yang sedihnya adalah tidak membayangkan mungkin Ramadan aku bisa menikmati aja gitu kan, karena yang puasa apa jadi bisa khusyuk. Mungkin yang akan kerasa sedih banget di Lebaran sih, karena kan Lebaran
di kita kan sholat id, kalau terawih aku malah di sini kayak asik, gue bisa terawih sama anak-anak sama suami nih, nggak ada alasan dia kabur-kabur kemana gitu kan, malah bisa maksimal. Cuman aku mikirinnya malah jauh lagi, aku mikirnya pas Idul Fitri gitu, gimana kita nggak bisa sholat id, nggak membayangkan sih sholat id di rumah. Terus kita nggak bisa rame-rame jalan ke lapangan, kita nggak bisa silaturahmi sama tetangga, sama keluarga. Itu yang akan sangat berat sih kalau buat aku. Tapi kalau Ramadannya sih, ya kita coba ibadah di rumah, anggap aja kita semua itikaf 30 hari. Iya. Tapi kalau anak-anak udah mulai belajar puasa kah? Udah dari tahun lalu. Kalau yang kecil? Udah mulai Tahun diajarin? ini yang baru mau mulai Kaba, cuman dari kemarin dia udah bilang, ini kenapa sih mau puasa, Abah nih nggak suka puasa, kata dia. Kenapa nggak bisa makan yang Abah mau, padahal hari-hari biasa nyuruh dia makan susah gitu. Cuman dia udah bilang, Abah nggak mau diburu-buru puasa nih, ntar Abah nggak bisa makan nih. Tapi aku pengen coba ajarin dia puasa, bangun sahur sama puasa sampai jam 12, kita lihat bisa apa enggak. Kalau tahun lalu udah puasa full, tapi tiap mau maghrib dia nangis karena nggak kuat, tapi dia nggak mau buka gitu. Ya kita lihat tahun ini dia udah progresnya seperti apa. Tapi biasanya Ramadan tahun-tahun sebelumnya itu apa sih yang dilakukan, dan ada kebiasaan khusus nggak sih? Kebiasaan khusus ya paling 10 hari terakhir itikaf. Terus biasanya berbagi, ganti-gantian. Idul Fitrinya kalau tahun ini Jogja, besok di Jakarta, terus di Jakarta selalu membagi gitu. Jadi sholat id 3 hari misalnya misalnya di Jogja 10 hari terakhir sampai sholat id, nanti hari kedua ketiga baru balik ke Jakarta gitu. Jadi bisa ngerasain kumpul sama semua. Tapi ya tahun ini aku dengar PSBB sampai 31 Mei, jadi ya kayaknya ya nggak bisa kumpul sama keluarga Jakarta. Itu sih yang kayak agak berat banget buat aku. Tapi ya udahlah, qadarullah, terima aja. Mau apa lagi gitu. Tapi suka ada requestan khusus nggak sih dari anak-anak untuk menu kah gitu? Enggak, anak-anak justru mereka mungkin belum, nggak tahu ya, anakku nggak ada yang terlalu ini ya, cuman aku sama Sanung punya menu yang berbeda. Jadi aku biasanya kalaupun lebaran di Jogja, aku selalu bawa semua makanan dari Jakarta. Aku udah nge-frozen, dan yang masak harus mbakku yang dari aku SD, kan mbaknya masih kerja sama mama udah 40 tahunan. Udah 40 tahun. Jadi aku maunya sayurnya dia, rendangnya dia, dendeng baladonya dia, asam padenya dia. Nah tahun ini aku tidak bisa mendapatkan itu gitu. Jadi kayak oke, itu yang akan beda, dan kali aku mencoba masak sendiri sih sambil dia arahin dari Jakarta di telepon. Kalau Mas Anung sih aman, di sini kan ada mamahnya, masakan mamahnya emang dia biasanya gitu. Justru buat aku nih yang repot. Terus terakhir sekarang kan kondisinya lagi kayak gini. Nah gimana sih cara Kak Kia buat pintar atur uang nih di tengah masa pandemi ini? Yang pastinya tidak membeli barang-barang yang tidak terlalu dibutuhkan dulu, karena kita belum tahu pandeminya ini akan terjadi sampai kapan. Jadi kalau lagi ada uang, simpan aja dulu. Yang penting untuk kebutuhan pokok kita semua. Kalau ada kelebihan uang, sedekahkan, karena gini, sedekah di masa yang lapang itu adalah hal yang mudah. Makanya pahalanya beda sama orang yang sedekah di masa yang sulit gitu loh. Karena ketika dalam situasi sulit kita masih bisa sedekah, itu satu hal yang luar biasa banget gitu. Jadi kalau ada uang simpan, jangan beli barang-barang yang terlalu mahal yang tidak diperlukan. Terus kalau ada kelebihan, ya bantu saudara kita yang lain, karena di luar banyak sekali di Indonesia pekerja harian yang kesulitan sekali, mereka harus di rumah aja di lockdown seperti ini gitu. Tapi biasanya kalau misalkan masalah keuangan suka bikin planning gitu nggak sih? Enggak, aku bukan orang yang bisa mengatur keuangan dengan aku bahkan tidak berani ngitung pengeluaranku berapa atau pemasukanku berapa. Aku tuh benar-benar kayak gua nggak mau tahu gitu, karena takut shock sendiri. Jadi kayak udah, aku yang penting ngelihat oke, sekarang cuma nahan belanja, jangan jajan. Sekarang sih masih jajan e-commerce, cuman buat nyenengin sendiri. Tapi yang aku jajan tuh kayak cuman ring HP ya, karena kan suka jajan kan sebenarnya. Jadi jajan yang nggak penting aja sih, kayak ring HP lah, tiba-tiba beli casing handphone yang buat main game padahal aku nggak main game gitu aja. Tiap hari kayak, Bu Kia ini apalagi, nyampe rumah aja orang rumah kayak kenapa beli ini lagi yang nggak penting yang harga kayak cuma 10.000, 15.000, seneng aja terima paket tiap hari ke rumah. Oke gitu, deh. tapi nggak berani bilang mahal gitu. Oke, terima kasih banyak. Makasih. Sehat selalu. Iya, makasih.